Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ilham, NPM 25126551. Saya ingin menjelaskan tentang arsitektur stabilitas hukum kedudukan ijma. Memahami konsensus ulama sebagai instrumen kepastian hukum dan stabilitas lintas zaman dalam jurisprudensi Islam. Anatomi ijma, kesepakatan seluruh mujtahid. Konsensus mutlak ahli hukum Islam bukan sekadar mayoritas dari umat Muhammad SAW spesifik pada komunitas keagamaan Islam. Pada suatu masa tertentu terjadi secara kolektif pada satu era. Pasca wafatnya Rasulullah SAW hanya berlaku setelah wahyu terhenti. Dan semua itu tergabung menjadi terbentuknya ijma, menjadi hukum syara yang baru dan meningkat. Ijma berfungsi menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci atau eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Hierarki hukum Islam, prinsip keselarasan. Ijma tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ia berfungsi sebagai penguat dan penjelas bagi kemaslahatan umat. Sumber hukum ketiga memberikan kepastian hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat tanpa nas eksplisit. Mekanisme kepastian hukum qot'i al-wuruk, khilafiyah perbedaan pendapat dan masalah baru, konsensus pembulat mujtahid, ada qot'i al-wuruk pasti dan mengikat, menutup pintu ke perselisihan. Begitu konsensus terbentuk, pintu khilafiyah perbedaan pendapat resmi tertutup untuk perkara tersebut. Secara dalil primer, kedudukan kini sejajar dengan dalil-dalil yang sudah pasti kebenarannya, menjadikannya wajib diikuti obligatori dan seluruh umat. Keabsahan jiwa, ada konsensus total. Kesepakatan harus berasal dari seluruh mujtahid di masa itu, bukan hanya keputusan mayoritas ulama. Identitas umat, para mujtahid yang bersifat secara eksklusif berasal dari umat Nabi Muhammad SAW. Ada juga garis waktu, konsensus hanya dapat terjadi dan diakui setelah masa kehidupan dan wafatnya Rasulullah SAW. Legitimasi teologis, komunitas ulama sebagai representasi umat diyakini tidak mungkin bersepakat dalam kekeliruan. Merujuk pada Quran Surah An-Nisa ayat 115 dan hadis. Varian konsensus, matrik diagnosis, aksi ulama, ijma syarih. Kesepakatan dinyatakan secara tegas oleh seluruh tulisan oleh seluruh mujtahid. Ijma sukuti, sebagian mujtahid menyatakan pendapat secara terbuka dan sebagian lainnya diam, tidak menyanggah. Status kepastian, ada bersifat qot'i, pasti dan mutlak tanpa keraguan. Bersifat zanni, kuat secara dugaan namun tidak mencapai tingkat pasti. Kedudukan hukum diterima secara universal sebagai dalil yang mengikat. Kedudukan perselisihan di kalangan ulama usul fiqh. Kehujan ijma lintas zaman, sifat mengikat permanen. Masa A, ijma terbentuk, dan masa B, generasi berikutnya. Hukum yang tidak dapat dibatalkan, ijma yang telah mencapai konsensus absolut pada suatu masa tidak dapat dibatalkan oleh ijma pada masa berikutnya. Untuk persoalan yang sama, tujuan menjaga stabilitas hukum Islam agar umat tidak terjebak dalam siklus ketidakpastian, inkonsistensi pada perkara yang telah diselesaikan. Terakhir, ada Al-Quran, ijma, dan hadis. Ini rangkaiannya, dinamika zaman, perubahan sosial. Arsitektur kemaslahatan. Ijma bukan sekadar daftar aturan masa lalu, melainkan instrumen dinamis yang menjembatani wahyu abadi dengan tantangan zaman baru dengan mengunci khilafiyah menjadi kepastian qot'i. Ijma menjamin bahwa perkembangan hukum Islam akan selalu stabil, mengikat, dan relevan demi kemaslahatan umat di setiap zaman. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.